Shotcut Video Editor merupakan salah satu aplikasi yang bisa dipakai untuk mengedit video, serta aplikasi ini bisa dipakai secara gratis. Shotcut menjadi aplikasi yang bisa dipakai untuk banyak sistem operasi seperti Windows, macOS, FreeBSD dan Linux. Sangat mudah digunakan oleh para pemula sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Damar Wulan Channel. Masih meneruskan tentang beberapa aplikasi pengedit video, yang bisa kita gunakan untuk mengedit video-video kita. Kali ini saya akan share cara edit video menggunakan aplikasi yang bernama Shotcut. Shotcut adalah sebuah video editor gratis berbasis open source. Karena berbasis open source, siapa saja bisa menggunakan Shotcut tanpa adanya watermark dan juga tanpa adanya pembatasan lainnya. Dengan menggunakan Shotcut Video Editor, siapa saja bisa melakukan editing video dengan mudah dan cepat. Sebelum melakukan editing, tentu kita harus memiliki aplikasinya. Aplikasi Shotcut bisa diunduh melalui halaman Google. Masuk ke beranda Google lalu ketikkan https://shotcut.it.uptodown.com. Selanjutnya kita langsung mengarah ke laman tersebut. Kemudian pilih versinya dan unduh. Setelah Shotcut terinstall, kita buka aplikasinya. Nah, tata letak default untuk Shotcut adalah layar pratinjau dengan toolbar dan menu navigasi. Kamu bisa menggunakan settingan dasar seperti playlist, properties, timeline, encode dan jobs ini dapat ditambahkan ke layar Shotcut. Untuk mengaturnya kamu bisa klik item menu view dan pilih playlist, properties, encode, timeline, job. Selanjutnya kamu akan mendapatkan interface panel dengan tab playlist, properties dan encode yang ditampilkan di bagian bawah. Dan panel jobs di sebelah kanan dan panel timeline di bawah. Pengaturan editor video. Untuk pengaturan, kamu bisa menggunakan pengaturan default. Hal yang harus kamu atur sebelumnya adalah pengaturan waktu default untuk file gambar. Hal ini harus kamu atur sebelum mengimpor gambar saat menggunakan aplikasi Shotcut Video Editor. Cara mengatur waktu default adalah sebagai berikut. 1. Open file dan pilih file gambar dan klik open. 2. Klik pada tab Properties di bagian bawah panel paling kiri. 3. Tab Properties ini adalah tempat waktu default dapat diatur. Kamu bisa mengatur waktu defaultnya menjadi 5 detik, atau berapapun waktu yang kamu inginkan sesuai dengan video yang akan kamu buat. 4. Selanjutnya, klik Set Default untuk mengatur durasi. Hal ini digunakan agar pada setiap kamu menyisipkan gambar, durasinya akan diatur sesuai dengan waktu yang kamu sesuaikan tadi. Menambahkan video pada aplikasi. Selanjutnya, untuk menambahkan video adalah dengan memilih menu Open File, Video, lalu klik Open. Jika kamu memiliki video, intro dan outro, dan slide dalam folder yang sama, kamu bisa menambahkan semua file yang kamu perlukan secara bersamaan. Semua file yang kamu butuhkan untuk mulai mengedit video berada di panel daftar putar. Untuk memulai pengeditan, sama seperti kamu menggunakan editor video PC lainnya. Kamu bisa menyeret file ke timeline yang terletak di bawah layar pratinjau. Kamu hanya perlu drag and drop file, dan timeline akan secara otomatis dibuat. Shotcut menggunakan metadata dari file pertama yang digunakan untuk proyek tersebut, jadi file pertama yang kamu letakkan di timeline haruslah video sebenarnya yang ingin kamu edit. Shotcut akan menempatkan playhead di akhir video saat diseret dan jatuhkan. Untuk mengatur playhead ke awal video, klik scrubber dan tahan mouse dan seret ke awal. Sekarang klik timeline untuk menempatkan playhead. Memotong video. Jika kamu mengedit rekaman mentah dari sebuah video, kamu mungkin akan menemukan beberapa hal yang ada pada rekaman dan sebenarnya tidak kamu inginkan di awal dan di akhir. Kamu bisa membagi video tersebut dan rekaman yang tidak diinginkan dapat kamu hapus. Untuk membagi video, kamu bisa melakukan langkah berikut ini. 1. Tempatkan playhead pada posisi yang ingin kamu pisahkan dan arahkan mouse ke atas garis playhead. 2. Sebuah layar pop-up akan muncul. 3. Pilih opsi Split at Playhead. 4. Hal ini akan membagi video yang kamu edit.
5. Sekarang klik pada bagian yang ingin kamu hapus dan tekan tombol delete pada keyboard. Kamu akan mendapatkan video yang bagus dan ruang kosong antara video dan awal garis waktu. Langkah selanjutnya adalah arahkan mouse ke area kosong dan klik kanan mouse dan pilih opsi hapus. Dengan ini akan menghapus ruang kosong dan mendorong video ke posisi awal di timeline. Menambahkan panel intro dan outro. Pada aplikasi Shortcut, transisi dibuat ketika dua bagian, video atau slide, tumpang tindih. Jadi intro dan outro harus berada di timeline yang sama dengan video. Sebelum kamu menambahkan panel intro, yang harus kamu lakukan adalah meletakkan playhead di awal video. Untuk memastikannya selesai, seret scrubber ke awal video dan klik timeline untuk menempatkan playhead di posisi yang benar. Panel intro akan ditempatkan di tempat playhead berada. Untuk menempatkan panel intro, drag and drop panel ke depan timeline video. Pastikan kamu menyeretnya sepenuhnya ke awal, atau itu akan memotong video pada titik yang tidak kamu inginkan. Untuk memastikan memasukkan intro di awal, kamu bisa menyeretnya ke area di depan video. Untuk menempatkan outro tidak terlalu susah, kamu bisa menarik dan melepas outro ke titik manapun setelah video berakhir. Jika kamu memiliki ruang kosong antara video dan panel outro, klik kanan pada ruang kosong dan pilih hapus. Menambahkan transisi ke panel. Transisi ditambahkan dengan menumpangkan panel intro dan outro dengan video utama. Caranya adalah dengan menyeret panel intro, sekitar setengah, dan lepaskan. Hal ini akan mengaktifkan transisi fade. Selanjutnya, kamu hanya perlu menghapus ruang kosong yang ada. Untuk outro, hampir sama dengan cara kamu menambahkan transisi pada intro. Kamu cukup menyeret transisi ke panel outro di atas video dan lepaskan untuk mengaktifkan transisi. Itu adalah langkah dasar mengedit video dengan menggunakan Shortcut. Kamu bisa bebas berkreasi agar hasil video yang kamu edit akan semakin menarik. Kamu bisa menambahkan audio, slide atau video baru agar videomu semakin apik. Mengkodekan file video. Langkah terakhir dalam proses editing adalah encoding video. Pada Shortcut, video dikodekan ke format yang dapat digunakan di WPTV. Format ini termasuk AVI, MOV atau KIT, MPEG, MPG, MP4, OGV, WMV, dan 3GP atau 3G2. Jika kamu tidak terbiasa dengan encoder, kamu bisa mengikuti langkah berikut. 1. Mulailah dengan profil dasar H264. 2. Pilih tab encode dan kemudian pilih profil baseline H264. 3. Selanjutnya ubah pengaturan video agar sesuai dengan video aslinya. 4. Kemudian klik tab encode file untuk memulai proses encoding. Ukuran file sangat penting saat menyandikan video, tetapi video yang disandikan dapat diproses dalam transcoder untuk membantu mengurangi ukuran file akhir. Waktu dan kualitas pengkodean juga akan bergantung pada sumber daya sistem yang kamu miliki. Kamu bisa mencoba berulang kali sampai kamu menemukan hasil akhir yang bagus dan sesuai dengan keinginanmu. Demikian tips cara menggunakan aplikasi Shortcut untuk pemula yang bisa saya suguhkan. Selanjutnya kalian bisa berkreasi sendiri untuk mengoptimalkan hasil editing kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komen serta bagi yang belum menekan subrek-nya silakan ditekan, karena subrek itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.